Minasan ohayo gozaimasu. Hamareno oromato desu. Kembali lagi belajar bahasa Jepang dengan saya. Kali ini kita akan belajar bab 34 yang bersumber dari Minano Nihongo. Yosh, ganbarimashou. Di bab 34 ini kita akan belajar 3 materi. Materi yang pertama ada nani torini. Ungkapan nani torini ini digunakan pada saat kata kerja kedua harus sesuai dengan kata kerja ke-1. Dan biasanya kata kerja ke-1-nya itu atau kalimat sebelum tori itu merupakan suatu perintah, arahan, atau instruksi. Jadi torini itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan sesuai atau persis. Jadi artinya kata kerja kedua persis atau sesuai dengan kata kerja ke-1. Nani torini ini pun ada rumusnya, yakni sebagai berikut. Untuk kata kerja umum dipakai ialah hanya 2 bentuk, yakni yang pertama kata kerja bentuk kamus, yaitu yang akhirannya nani ru torini. Lalu yang kedua kata kerja bentuk ta torini. Lalu yang kedua untuk kata benda, bubuhkan dulu partikel no, lalu tambahkan torini. Kata benda no torini. Namun apabila tidak dibubuhkan dengan partikel no, maka pengucapannya pun diubah menjadi dorini. Kata benda dorini, tapi artinya tetap sama-sama saja. Kita lihat contoh kalimat yang pertama, ada watashi ga itta torini itte kudasai. Di situ kata kerja pertama atau kalimat sebelum torininya itu ialah watashi ga itta, apa yang saya ucapkan. Kata kerja keduanya itu itte kudasai, tolong katakan. Maka kata kerja kedua harus sesuai dengan kata kerja pertama. Maka watashi ga itta torini itte kudasai artinya adalah tolong ucapkan persis atau sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Contoh kalimat yang kedua, setsumesho no torini shimashou. Setsumesho itu artinya buku panduan. Maka artinya adalah ayo lakukan sesuai atau persis dengan buku panduan. Karena setsumesho itu merupakan kata benda, maka sebelum bertemu dengan torini harus dibubuhkan dulu dengan partikel no. Namun apabila tidak dibubuhkan dengan partikel no, maka pengucapannya pun diubah menjadi dorini. Maka ini pun bisa setsumesho dorini shimashou. Setsumesho dorini shimashou. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada nani ta atau de. Minasan, apakah masih ada yang ingat materi N5 mengenai nani te kara, yaitu tentang menyatakan setelah melakukan kegiatan pertama maka akan dilakukan kegiatan yang kedua, te kara setelah. Nah, nani ta atau de pun artinya dan penggunaannya pun sama dengan nani te kara, yaitu artinya setelah. Namun bedanya ialah di bentuk perubahannya. Kalau di nani te kara itu kan yang dipakai ialah bentuk te. Nah, untuk nani ta atau de ini yang digunakan ialah bentuk ta. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan nani ta atau de ini digunakan pada saat setelah melakukan kegiatan yang pertama maka akan melakukan kegiatan yang kedua atau yang selanjutnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nani ta atau de ini artinya adalah setelah, sama dengan nani te kara. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya, ada masuku wo shita atau de dekakemas. Setelah memakai masker pergi ke luar. Jadi setelah melakukan kegiatan yang pertama yaitu memakai masker, maka akan melakukan kegiatan yang kedua yaitu pergi ke luar. Contoh kalimat yang kedua ada atarashi kotoba o oboeta atau de yoku tsukaimasu. Setelah mengingat atau menghafal kosakata yang baru, sering-sering dipakai.
Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada nani nani naide nani nani mas. Minasang, apakah minasang masih ingat dengan bentuk T? Nani nani T, nani nani T. Apabila minasang sudah belajar di N5 dengan bentuk T, T, T ini tadi, yaitu menjelaskan urutan kejadian sesuai dengan prosedurnya. Jadi step by stepnya itu dilakukan. Nah, lain halnya dengan nani nani naide nani nani mas itu ada salah satu step yang tidak dilakukan lalu melakukan kegiatan yang lain. Tidak melakukan kegiatan yang pertama lalu melanjutkan kegiatan yang kedua dan selanjutnya. Jadi pada dasarnya nani nani naide nani nani mas ini tidak bisa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Ada ochawa sato o irenaide nomimasu. Di sini kegiatannya yaitu meminum teh. Nah, dalam kegiatan minum teh ini ada salah satu prosedur yang dia tidak bisa lakukan, yaitu memasukkan gula kepada teh tersebut. Jadi, ochawa sato o irenaide nomimasu bisa diartikan sebagai meminum teh tanpa memasukkan gula atau tanpa gula. Contoh kalimat selanjutnya ada ongaku wo kikanaide jitensha ni norimasu. Di sini dalam menjalankan aktivitasnya ada salah satu step atau prosedur yang tidak bisa dilakukan, yaitu tidak bisa mendengarkan musik. Mungkin karena mempertimbangkan faktor keselamatannya. Oleh karena itu, ongaku wo kikanaide jitensha ni norimasu bisa diartikan sebagai naik sepeda tanpa mendengarkan musik. Hai, kore de setsume wa ijou desu. Minasan ganbatte renshū shite kudasai. Ikutsu mo reibun o tsukutte kudasai. Moshi machigai ga attara watashi ga naoshite agemasu yo. Wakaranakatta ra itsu de mo kiite kudasai. Arigatou gozaimasu. Mata aimashou.